Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dengan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang akan mengisi pagi hari ini yaitu Ustadz Atif Latiful Hayat. Sebelum Ustadz menyampaikan ilmunya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan Desember insyaallah bersama Ustadz Dr. Dadang Rasyidin. Yang kedua, agenda pengajian hari ini Ahad jam 9.00 sampai selesai, bertempat di PPI nomor 16 Cipada bersama Profesor Atif Latiful Hayat. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati," sesungguhnya dari sekian isyarat atau tanda alamat tibanya as-sa'ah atau hari kiamat. Yang pertama adalah ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Dalam redaksi yang lain disebutkan ayyakilal ilmu, disedikitkannya ilmu. Wa yathbutal jahlu, dan terangnya, jelasnya atau maraknya kebodohan. Yang ketiga, wa yusrabal khamru, dan juga maraknya minuman keras, khamar. Dan yang keempat, wa yadhharuz zina, dan terbukanya, tersebarnya
perzinahan. Itulah 4 isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai terjadinya hari kiamat. Kalau kiamat itu dimaknai sebagai kehancuran kehidupan manusia di semesta, kehancuran fisik semesta dunia, maka 4 isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tadi itu boleh dikatakan semacam pendahuluan ya, dari kerusakan semesta. Karena kehancuran semesta ini antara lain juga disebabkan oleh kerusakan tata laku etika manusia yang hidup di semesta ini. Umpamanya tadi diangkatnya ilmu atau disedikitkannya ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengantarkan manusia kepada pemahaman terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kelangkaan atau sedikitnya ilmu yang mengantarkan manusia kepada pemahaman dan pengamalan ajaran Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan manusia itu tidak tertib, tidak tertata, bahkan merendahkan martabat sebagai manusia. Ketika martabat kita sebagai manusia sudah jatuh, maka sebetulnya peradaban itu telah selesai. Karena satu dengan yang lain sudah tidak saling menghargai lagi, kehidupan kita ini menjadi menurun drastis ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kal an'am, sudah seperti binatang. Binatang itu ya mereka tidak dibekali dengan etika. Bagaimana mereka mencari alat pemuas kebutuhan, umpamanya untuk makanan dan lain sebagainya, tidak memerlukan mereka itu tata aturan. Aturan yang ada, apa yang disebut sebagai hukum rimba dalam tanda kutip. Siapa yang kuat, dia yang dapat, yang satu memangsa yang lainnya. Nah, manusia kan tidak boleh. Tidak boleh exploitation drong parlong, kata orang Prancis. Tidak boleh manusia itu mengeksploitasi satu dengan yang lainnya. Kalau siklus kehidupan hewan itu seperti umpamanya kijang di alam bebas gitu, itu seperti memang didedikasikan untuk makanan singa saja. Begitu kan? Sementara manusia kan kita ini tidak diperuntukkan, tidak didedikasikan ya, yang satu untuk menjadi mangsa yang lainnya. Yang tadi exploitation, drong parlong, gak boleh ya. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, ini pedomannya bagi kita, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menjadikan kalian laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami kemudian menjadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersyu'ub, berqabilah, lita'arafu, tujuannya untuk saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Itulah tata laku manusia. Ketika ilmu yang mengantarkan manusia untuk
saling menghargai, meninggikan martabat dan derajat masing-masing sudah hilang, dan menganggap manusia yang lain adalah sebagai mangsa yang boleh diterkam di dalam kehidupannya untuk cara apapun, maka sebetulnya kehidupan dunia sudah selesai. Kalau demikian ya, di kiamat kan sudah begitu. Umpamanya demi kehidupannya, kalau perlu dia membunuh yang lainnya dia bunuh. Kalau perlu merampas hak miliknya dia rampas. Itu kan tidak bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau hewan, dia seperti singa yang tadi. Makanya disebut sebagai raja hutan kan. Kalau manusia ya gak ada kan. Yang ada juga raja singa kali. Manusia itu. Justru manusia itu ribuan tahun yang lalu dia mengubah kan dari bentuk kerajaan, karena yang berhak gitu ya dalam pengertian penguasa yang sebenar-benarnya raja itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas. Yang lain kan tidak. Sekarang ilmu bertambah ya. Bahkan istilahnya unprecedented gitu. Ya. Jadi satu perkembangan di luar yang kita prediksi ya. Di luar bayangan kita. Dulu kan tidak terbayang kita dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya di mana saja, kapan saja. Kalau dulu harus menelpon ke rumah dulu pulang. Lama kan. Dulu ke rumah dulu. Fix telepon kita punya. Dulu kan tidak terbayang kita bisa menelpon di mana saja. Dan dulu juga tidak terbayang oleh kita ya, kalau dulu itu hanya mendengar suaranya saja tapi tidak melihat wajah. Sekarang bisa mendengar suara, bisa melihat wajahnya juga. Dan cepat sekali. Begitu ya, cepat sekali. Suara, wajah dalam detik yang sama. Bisa berhubungan ya. Dulu jemaah haji kita yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci di Mekah, mereka harus antri untuk berkomunikasi dengan keluarganya, mengabarkan ya, kesehatannya dan lain sebagainya. Sekarang nggak perlu antri, ya, dari mulai bandara di Jakarta sampai kemudian tiba di bandara di Jeddah, sampai kemudian di pintu Masjidil Haram berselfie terus ya, laporan pandangan mata kan begitu. Dulu tidak terbayangkan. Jadi ilmu sangat berkembang sekali ya. Tidak terbayangkan pula dulu itu kita bisa berbelanja dengan tetap di rumah ya. Begitu. Dulu tidak terbayangkan kita mengambil uang di bank itu dengan tanpa perlu pergi ke bank. 20 tahun yang lalu kita masih harus mengantri di bank kali ya, ke tellernya gitu. Padahal ngambil uangnya sedikit karena memang yang adanya sedikit. Mengantrinya lama. Ya, zaman saya dulu wesel ya namanya. Wesel dulu pos. Sekarang setor ke bank juga tidak perlu datang ke bank, datang aja ke ATM untuk store. Ya. Store untuk ngambil, kita tidak berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan mesin. Makanya katanya Menteri Keuangan pernah mengatakan beberapa yang lalu, nanti tahun 2045 ada beberapa profesi di perbankan yang hilang, yaitu customer service dan teller. Ya. Meskipun nanti manusia menjadi gersang lagi, ya, kayaknya udah rindu juga gitu pergi ke bank, dilayani gitu, ketemu terus sama ATM ya.
Sebagaimana juga sekarang anak-anak sekolah, mahasiswa kan kayaknya teknologi oleh Allah diuji dengan COVID ini udah hampir 2 tahun, ternyata meronta-ronta juga ingin ke kampus ya. Meronta-ronta itu ingin ke kampus. Ternyata hubungan manusia satu dengan ini tidak bisa tergantikan. Ada cerita lucu, mahasiswa saya udah hampir 2 tahun, udah selesai kuliah, gak pernah ketemu langsung. Udah selesai itu mahasiswa pasca sarjana. Suatu saat dia mengontak saya, ingin ketemu. Katanya saya ke kampusnya, udah Pak. Jadi dia juga jalan-jalan aja, oh ini kampusnya gitu. Karena kan gak pernah. Sementara sama dosennya belum ketemu. Nah, jadi dia maksa ingin ketemu saya. Jadi bener gak saya ini wajahnya seperti ini gitu ya. Terus kata mahasiswa itu, ini Pak saya serahkan tes PCR saya gitu. Kalau ini diperlukan gitu ya. Nah, sebenarnya udah datang aja ke rumah, nggak perlu insya Allah sehat lah Anda gitu ya, nggak PCR gitu. Jadi datangnya untuk ngobrol aja gitu. Udah selesai kuliahnya, ya tinggal bimbingan dan selama kuliah itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Ternyata mahasiswanya ingin juga ketemu langsung, ya begitu. Di ilmu itu udah banyak sekali, tapi kenapa Rasul mengatakan ya ayyur fa'al ilmu atau ayyaqilal ilmu, disedikitkan ilmu. Itu ilmu tadi, ya, yang mengantarkan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu agama itu disedikitkan, ya, sedikit. Kemudian yang kedua, wayasbutal jahlu, kebodohan semakin marak. Nah, kebodohan itu bukan berarti dia tidak sekolah, gitu. Bukan berarti dia tidak punya pengetahuan, akan tetapi pengkhianatan terhadap pengetahuan itu, jahiliyah itu begitu. Pengkhianatan terhadap ilmunya. Kan sekarang yang berilmu tuh, yang korupsi, yang nipu, itu kan yang ilmu, mereka berilmu kan. Tapi itulah jahil tuh, ya. Demi jabatan, demi harta, dia rela bahkan membodohi dirinya sendiri. Dan benar nama kia gitu, tapi dia tidak mengikuti kebenaran itu. Kan sekarang marak sekali, ya. Demi membela kekuasaan, meskipun kekuasaan itu sudah melenceng, dia membela, berargumentasi. Itu adalah kejahilan. Kejahilan. Itu yang dimaksud itu. Wayathbutal jahlu itu. Marak sekarang. Apalagi kan di zaman medsos ini. Kan banyak juga orang begini. Cina lamun aisi eta saya mah yang mereman televisi kan begitu ya. Kan dia bukan orang yang tidak sekolah, tapi kemudian masyarakat atau publik menjadi tidak suka, dia menjadi muak karena mempertontonkan gitu ya, mempertontonkan kejahilan. Mempertontonkan kejahilan gitu. Itu yang pernah saya jelaskan di sini, itulah fenomena yang disebut dengan post truth. Nah, itu ya. Bahasa itunya post truth. Jadi omong kosong gitu ya. Jadi kalau orang berdusta itu dia tahu yang benar. Nah, kalau post truth itu bukan saja berdusta, tapi yang benarnya dia juga tutup gitu ya. Dia tutup gitu. Tuh post truth itu. Makanya demi membela kekuasaan kan sampai begini. Seandainya kata Bapak ini langit itu sekarang tidak lagi biru tapi hijau, saya akan ikuti itu langit itu hijau pada meskipun sebetulnya biru. Nah, itu kebodohannya itu ya. Jadi rakyat itu kan menjadi enak gitu. Menjadi engap gitu kehidupan gitu ya. Karena disuguhi satu argumentasi cek rakyat tenah dikieu gitu. Jadi harusnya teh
penjelasannya itu begini gitu. Jadi rakyat itu sebenarnya udah tahu. Itu yang terjadi sekarang, betul kan Bapak-bapak Ibu-ibu ya? Hanya gitu cenah. Pareuman we televisi teh lamun geus kaluar si eta mah kan begitu judulnya. Nah, itu ya wasbutal jaluk. Jadi rakyat sudah menilai omongannya eta mah teu balik di situ ya. Wasbutal jaluk. Ayurfal ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru. Minuman keras. Ada tuh satu gubernur malah di salah satu provinsi. Dia menjadi sangat demonstratif. Padahal di mana-mana di dunia ini, ya, di dunia ini masyarakat negara yang gak usah lah pakai ukuran agama, berpikir rasional saja bahwa yang namanya minuman keras itu adalah pintu masuk terhadap terjadinya berbagai kejahatan, gitu. Yang alkohol itu, ya. Jadi kalau di negara maju itu yang menyupiri mobil, biasanya mereka tiap weekend, Sabtu malam ya libur, itu diperiksa kadar alkoholnya. Jadi nyedot gitu, kalau diberhentikan, supirnya nih sedot alatnya, langsung cabut. Kalau ternyata dia di atas ambang batas, dia diberhentikan, tidak boleh melanjutkan. Nanti mobilnya disimpan, dia harus pulang tanpa kendaraan. Begitu. Semulbi. Itu di negara-negara yang mereka itu membolehkan untuk minuman keras, membolehkan, tapi batasannya luar biasa. Oh, di kita malah ada tuh gubernur yang sampai mempromosikan segala itu kearifan lokal katanya. Nggak ada di mana-mana juga dulu kearifan lokal seperti itu. Ya. Artinya waisbal apa tadi? Udah 3 ya. Waisbal khamru. Dan yang terakhir wayadharuz zina. Nah, dan terbukanya, menyebarnya perzinahan. Nah, bagian keempat inilah yang saya sampaikan ya. Sekarang saya menyampaikan di berbagai tempat ini. Karena perzinahan sudah sangat terbuka sekali sekarang itu. Nah, Bapak-bapak kan sudah membaca ya, ada berita itu. Guru ngaji itu juga gitu. Tahfidz. Nanti gawat kan tahfidz di sini juga. Tapi di sini laki-laki ada perempuannya enggak? Ada perempuan juga. Enggak ada ya laki-laki. Dan sekarang akan diawasi semua tuh pesantren itu. Ya. Jadi perzinahan itu sekarang sudah bukan saja terbuka, tapi dilakukan oleh orang yang sebetulnya mustahil untuk melakukan itu kan? Kan dia ustadz atau paling tidak diustadzkan, itu kan mustahil, ya. Jadi perzinahan itu sekarang bahkan melebihi dari prediksi Rasulullah, terbukanya, zahirnya itu ya, wayadharuz zina itu, karena dilakukan oleh manusia, oleh tipe manusia, oleh figur yang mustahil untuk melakukan, kan begitu ya, yang mustahil. Tapi sekarang terjadi. Dan beberapa hari kemudian ustadz, guru ngaji yang sama di Jombang, 15 korbannya. Lebih nambah lagi. Yang di Cileunyi itu berapa? 13 ya? 13. Dan sampai ada yang melahirkan 2 kali kok. Gak ini gitu aneh. Sampai 2 kali gitu. 2 kali. Kemudian usianya di bawah 20 tahun semua. Di atas 20 tahun semua. Ada yang melahirkan sampai 2 kali. Itu 13, di Jombang 15, muncul situ. Itu kan kita merenung sambil mengernyitkan dahi ini. Ya. Ini sudah kiamat kan sebetulnya.
Jadi kalau dalam kearifan orang Sunda aya babasan sami sareng nitipkeun hayam kaheulang kan gitu judulnya. Ya, gitu. Sekarang kan nama ustadz jadi jelek. Nama pesantren jadi jelek. Belum lagi sekarang di Indonesia itu tadi muncul kejahilan gitu ya dalam bentuk buzzer-buzzer di situ. Itu kan. Pesantren itu sarangnya perkosaan, ustadz itu predator seks dan lain sebagainya begitu kan. Coba bayangkan begitu beratnya ini sekarang kita berdakwah, ya. Jadi sudah rusak kan. Jadi kiamat pada titik ini kiamat. Jadi mungkin bahasanya siapa lagi yang mau dipercaya? Kan begitu ya. Sebelumnya kan ada kemudian anak menggagahi ibu kandungnya. Astagfirullahaladzim, itu kan terjadi sampai di situ. Atau ada anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Sesuatu yang mustahil seharusnya terjadi, tapi terjadi. Itu kan kita sudah kiamat. Sebetulnya yang seperti itu kan hanya hewan. Saya punya kucing. Punya kucing seperti harus gede gitu. Kucing kayak hari di beret kahakan anu alus mah gendut gitu ya. Gendut kucing saya itu. Dan gak mau dia meskipun ada ikan dikasih berapa juga gak akan pernah. Beda aja yang kucing garong kan. Gitu. Diam kucing garong. Diam situ. Ubo we nu bogana. Oh juga we bager teh pas anu bogana. Bu nu bogana mah gitu ya. Ya wajar, kucing kan tidak bertauhid. Tapi namun aya jelema jika kucing garong gitu. Nah itu parah yang seperti ini ya. Nah, kucing saya itu apa namanya jalu ya, jalu, ternyata jalu. Ternyata si indungnya teh ada tuh dari itu, jadi saya ambil itu ya indungnya. Kan gede dia, dan dia mah gak tahu bahwa itu teh indungnya. Ya, dia dekati jadi deh sih itu. Padahal mah itu teh indungnya, tapi kan tadi kepolisikan ya, saya yang mengadukan ini. Itu apa sih pemilik itu loh, ini bubu kandungnya. Ya namanya juga Sato. Namanya juga Sato. Jadi agresif sekali kucing saya itu. Makanya dikebiri. Jadi kata dokternya, ini pas sekarang mah udah banyak juga populasinya kan kucing mah apa namanya renai gitu ya. Bahkan bukan tunji gitu dia mah ya, bisa tunep gitu, 1 tahun genap banyak sekali gitu ya. Begitu paling tunji yang itu banyak, jadi udah banyak populasinya. Jadi gak apa-apa dikebiri juga katanya juga supaya tidak agresif gitu. Jadi dia ini diopname 3 hari. Sekarang mahal juga opname kucing ya. Opname yang mahal itu bisa semalam sehari itu antara 200.000. Iya. Jadi jangan sampai ini opname manusia dengan BPJS itu di bawah 200.000. Kucing saya kalau opname 200.000 semalam. Ya 200.000. Kemarin ini juga susah makan, kenapa ya? Ternyata katanya ngitung usia kucing mah dikalikan 8 gitu, kalikan 7 gitu. Ya, jadi kucing saya itu udah 8 tahun kali 7 berarti usianya itu udah 56. Gitu ngitungnya. Ya dikali 7 lah. Jadi udah 56 gitu kucing saya itu. Jadi beda setahun dengan usia saya. Gitu. Si kucing. Nah, kemarin tuh gimana? Oh, ternyata ininya barusuh ya. Barusuh dia. Barusuh. Jadi di ini ke dokter, oh ini Pak. Ternyata kalau itu dia. Jadi lambungnya keras katanya. Lambungnya keras. Jadi karena udah usia 56, jadi makanannya jangan yang terlalu keras gitu. Makanannya jangan terlalu keras. Jadi itu di gini-gini si lambungnya teh duk gitu kan. Ya udah, diopname aja 3 hari. Opname. Ini supaya barusunya hilang diopname dia. 3 hari dikasih obat ininya barusuhnya ya.
3 hari ya udah 3 hari pulang dia dari rumah sakit kucing. Rumah sakit kucing ada dikasih makanan yang lembek-lembek dulu. Nah sekarang sudah bisa lagi. Itu kucing anaknya ketemu dengan ibunya kawin, nggak geger dunia. Tidak. Tapi kalau manusia, karena itu mustahil dalam maksudnya hanya binatang yang seperti itu. Sekarang yang hanya binatang itu terjadi pada manusia. Kan kiamat kan? Itu lebih daripada perzinahan. Nah, jadi kalau sudah demikian, kan muncul ketidakamanan, ketidaknyamanan. Ya sekarang itu keluarga mau nitipkan ke pesantren, jadi ragu. Dan bisa dibayangkan tuh yang 13 yang tadi, apalagi yang sampai melahirkan. Nanti status anaknya bagaimana? Dia juga usianya baru 17 tahun. Sudah harus mengurus anak. Kemudian si bapaknya dia juga memang pezina seperti itu. Itu kan bisa dibayangkan tuh masa depannya. Bisa dibayangkan. Kiamat peradaban. Kalau kiamat peradaban artinya kita ini menjadi makhluk-makhluk yang biadab, tuna adab. Kita tidak mengatakan tuna adab kepada hewan. Adab itu hanya ada pada manusia. Sekarang beralih. Yang dilakukan oleh hewan dilakukan oleh manusia. Yang dilakukan oleh manusia beradab dilakukan oleh hewan. Itu kiamatnya itu. Ya. Wa yadhharuz zina. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa ya sampai terjadi yang seperti itu? Disinilah dari sekian banyak ya. Kalau alasan dan jawaban kan akan banyak. Saya satu saja karena pondasi kita itu kan tauhid. Jadi menunjukkan bahwa keimanan kita itu masih belum utuh dan terimplementasi di dalam kehidupan. Berarti kan si pezina itu ya, ketika dia melihat lawan jenisnya, dia sudah nutup aja keimanan di situ. Saya kan sudah jelaskan lebih dari satu kali di sini untuk mengingatkan. Ini untuk kita semua saya ingatkan kembali. Sebagai manusia, ini oleh Allah sudah dijelaskan kepada kita semua. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Saya sampai di situ wal banin, maksudnya enggak saya jelaskan sampai situ. Bahwa manusia itu dihiasi, bahasa Sunda nama dirarangkenan, ngarah sieup. Yang dihiasi itu dirarangkenan, ya, ngarah sieup kan. Anu kirang saya oge mun dirarangkenan mah kan janten saya. Bahasa Inggris nama dia make up. Di tingkat ya kan keluar, di make up. Jadi yang ada gorong-gorong gitu ya di muka kita di situ kan di make up tuh ditamal, di make up di situ ya. Makanya ada profesi itu namanya make up artist kan gitu ya. Ikin celong nepikeun ka si carogena ke jadi teu wawuh. Si carogena teu wawuh. Tapi ari lalaki mah tara di muka make up. Kunaon ya? Aneh gitu. Atau memang yang diperlukan itu bukan wajahnya kali dari laki-laki ya. Ya. Tuh kan betul ibu-ibu tuh jujur ke uangnya cenah Pak. Jadi cenah ari masih ngebeungeutna alus ge, ari dompetna karadak gitu naonan itu. Justru lamun ari rupana mah teu pati hade. Ngan dompetna karena jadi kasep we katinggalina teh. Terus ibu, terusnya, terus. Dan memang juga ketersediaan isi dompet yang memadai itu menjadikan perempuan juga tampak lebih cantik gitu ya, seger gitu ya, fresh gitu. Karena kan terpelihara, di maintain gitu ya, di maintain gitu.
Jadi so kita bapak-bapak agak perlulah bapak-bapak mah nggak make up banget. Eta we dompet di make up ya, di make up. Iya begitu. Jadi itu dirangkenan kosmet dalam bentuk ya, supaya kehidupan ini nyaman, gitu. Yaitu syahwat. Syahwat itu adalah satu dorongan psikologis yang alamiah ya, yang ada pada diri manusia untuk menyukai sesuatu, segala sesuatu yang indah, yang bagus, syahwat. Makanya sebagai istilah umum bisa digunakan begini, syahwat kepada kekuasaan, kan begitu ya? Kan kekuasaan tuh indah, di mana-mana nu kuasa masuk nggak datangkan duit, metak pa boro-boro. Ya. Dalam monte mah jadi ketua RT digajinya 50 juta sebulan, boro-boro tuh. Juga nama saya oke ya, mun RT 50 juta sebulan. Ngan lamun RT 50 juta sebulan, sabaraha bupati sebulan nanti. Itu syahwat. Nah termasuk menyukai pada yang indah. Yang indah itu termasuk lawan jenis. Laki-laki itu punya syahwat menyukai perempuan. Dan perempuan itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang makhluk yang laki-laki itu suka gitu. Suka. Dan sebaliknya, teu mungkin lamun si pamegetna non lalaki resep ka awewe terus awewena jadi teresep, gak mungkin. Atau tidak akan terjadi itu. Ya makanya meskipun disebut hubus syahwati minan nisa, itu malah dengan sendirinya, sebab tanpa respon tidak ada yang namanya hub, itu cinta itu. Kan disebut oge bertepuk sebelah tangan, ayo kikeun mah cangkel ya situ. Nah, jadi ketika direspon, nah responnya itu ya yang menyebabkan ada cinta itu respon. Ada respon. Nah berarti pengertiannya si laki-laki itu sebagai pemberi aksi, gitu ya di situ pemberi aksi, bermohon merespon. Mata kearifan Sunda, maka ini ditentang ini sama kaum feminisme, ya, feminis radikal terutama, ya, yaitu yang menganggap laki-laki itu musuh gitu, cek feminis radikal mah. Cek di orang Sunda mah istri mah dulang, apa betul tuh? Kalau saya ingat lupa gitu, dulang ya. Dulang teh kan paragi ya, ngakel, terus teh aya. Matak isi ayeuna mah teh dulang tinande, ya dulang Magicom unggul. Magicom unggul ya. Mata kemun ayeuna istri da kirang binangkit sabab eueuh dulangna. Magicom unggul. Ani Magicom mah kan babari hasem sangguna ge. Jadi mana ya istri babari hasem. Kan kapungkur mah dilatih antara centong ya sarang hihit gerakanna teh kan kudu pas ya gitu sok barudak ya ayeuna ta putri-putri ibu piwara ngakeul moal anu bisa hiji oge pun anake nu awewe simkuring kan awewe hungkul dipiwang sok napi teu bisaeun kana kikian hungkul. Tapi saya kan bukan perempuan, tapi dulu memang napi dilatih, karena saya udah biasa sebelum pas pulang sekolah harus lamun teu aya beas nutu heula nutu engke di beas nutu paling cepet kan nutu itu mungkin sejam ya nutu di tapian di pilihan ya kan baheula mah biasa milihan naon namina serah ya serah di pilihan. Itu pelajaran matak generasi dulu itu sangat menghormati nu ngaranna sangu. Karena ulah ngaremeh. Nah gitu ya. Ulah ngaremeh hese gitu. Ulah ngaremeh duduknya bagaimana dan lain sebagainya ya. Itu pelajaran tentang menghargai proses hidup. Proses hidup. Jadi sangu moal wah kanyangu lamun can beak. Nah jadi istilah
sangu teh kudu hadem di akeul sanaos janten sango poe oge tetep raos. Ya gitu, mata sangu akeul. Ayeuna mah sangu akeul teh janten sangu unik awis. Jadi restoran ge kan upami sangu akeul janten awis. Di akeul. Prosesnya kan tenaga hihid. Ayeuna mah lah cenah lami ku hihid mah bawa we kipas. Kipas. Subrotkeun dia nya. Nah, beda sangu anu di akeul alam gitu sareng di kipas. Iga sate kan baru mah sate di hidnya anu mah kipas. Rada kirang raos juga namanya. Tugi hid mah oh sanes itu. Ya. Kearifan tuh perempuan di sunnah tuh seperti itu ya. Itu oleh Allah itu perempuan itu merespon. Jadilah zunalin nas subuh syahwati minan nisa. Ibnu Taimiyah sebagaimana saya jelaskan di sini ya, berapa kali menyebutnya itu sebagai kuwatus syahwat dan itu fitrah. Jadi lalaki resep ka awewe anu ceuk pamage teh geulis itu fitrah. Dan geulis itu subjektif. Tidak objektif. Saurna cenah saurna ya. Orang Arab mah lesepna teh lain kanu langsing. Teh nyebat gendut itu teh haram ya gitu. Montok beren gitu. Perempuan tuh paling gak mau disebut gendut itu. Ya. Makanya kata teman saya nggak tahu, saya percaya aja. Hanya orang Arab nyebutnya laham kathir cenah. Ya manusia dagingan cenah gitu. Perempuan itu paling terhina kalau disebut gendut di orang itu. Nah, tapi ada kalau di Indonesia sebenarnya anu langsing. Makanya perempuan semua berusaha menjadi langsing dan mencari alat-alat pelangsing. Gitu. Di urang. Mungkin di Afrika lain lagi. Mereka cantiknya itu. Kan dengan rambutnya yang keriting seperti itu tentunya berbeda kecantikannya dengan rambut di kita. Makanya kan terjadi hal-hal yang terbalik. Dulu tahun 70-an rame istilah di krul, betul kan? Krul, nah, itu bahasa Belanda krul. Krul itu ya di galingan, di krul, gitu. Itu bahasa Belanda krul, bahasa Inggris krul gitu ya, di krul. Anu gaduh artos nama ayah alatna gitu jadi saya anu teu gaduh artos nama kan dibelem itu nah. Zatok ya di situ. Belum atau minimal aku kertas. Wah, aku kertas ya. Tiap mau pergi dulu itu lama aturannya. Kalau mau pergi di itu dulu. Nunggu sajam di roll ya. Oh, roll di dia juga ya we dina sirah teh. Jika kue semprong nah iya. Dikrel dulu. Ini juga sama koboi-koboi tahun 70-an. Dulu dicatok namanya ya, Pak. Marelem. Nomor PT akhir minggu marelem di situ kadieukeun. Dulu kan almarhum bapak saya punya banyak anak buah kredit di Bandung. Jadi saya tahu lamun gitu teh, nah ayeuna teh keur ieu ternyata dicatok kan dia mau mencari pasangan gitu. Jadi garaling. Tapi dah murah teh di situ, geus kurang saminggu teh jadi bareureum tungtungna. Si rambutnya itu ya karena panas gitu. Dan alatnya murah teh. Jadi dulu kata orang Afrika sementara gak mau dia keriting seperti itu, justru di rebonding. Di situ ya. Jadi nu galing hayang lempeng, nu lempeng hayang galing. Tak eta jalma mah. Ya. Itu mah embong galing teh, rebonding. Ya, rebonding. Ya, di urang sabalikna. Hayang digalingan, dikrel. Jadi nu geulis teh nu buukna galing. Cek urang Afrika nu geulis teh nu buukna teu galing. Subjektif, ya, itu subjektif.
syahwat situ. Nah, kata Ibnu Taimiyah, syahwat terhadap lawan jenis itu harus dipenuhi, dikelola ya, lewat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat pernikahan. Kalau pemenuhan syahwat tanpa pernikahan namanya perzinahan. Setiap penyimpangan terhadap fitrah manusia akan melahirkan kerusakan semesta. Resep ka awewe atau kudu kawin, gabruk we juga satu, rusak kan dalam dunia. Itu perzinahan. Nah, itulah bedanya manusia dengan hewan. Jadi dia disebut zina itu karena tidak lewat pernikahan. Nah, nanti di bagian akhir saya jelaskan sekarang terjadi perkembangan yang luar biasa dan sangat membahayakan untuk generasi kita sekarang. Jadi ajaran Islam disebut zina teh ya, karena dia tidak memenuhi, tidak melewati pintu pernikahan, kan gitu sebut zina. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah madadi keterbukaan perzinahan itu dengan berbagai sebab ya, dan paling ada soal tauhid kan gitu. Dalam menucakal dalegma ya, yang Allah teh maha uninga atas apa yang dilakukan tidak mungkin terjadi. Dari tongboro sahwat kelawan jenis, sahwat yang lain juga sama. Pokoknya sahwat kekuasaan, saya jadi pejabat, saya punya kewenangan, tanda tangan saya bisa menghasilkan uang. Tapi kan dengan keimanan, tanda tangan saya itu boleh saya bubuhkan apabila memang ini untuk kepentingan rakyat. Korupsi terjadi ketika tanda tangannya itu adalah untuk kepentingan dirinya. Dikirana Allah teh maha uninga. Agak ada pemeriksaan juga kan begitu yang terjadi. Jadi ini keimanan. Keimanan ini. Sekarang itu yang jadi krisisnya. Dan kita memahami agama atau kadang-kadang oleh kita disempitkan. Kan orang mau disebut agama teh hanya terbatas kepada hukum-hukum ibadah mahdo tertentu. Agama itu namanya hanya terkait dengan fikih tentang sholat saja, fikih tentang saum saja. Tapi agama dalam pengertian yang lebih luas, yang pernah saya jelaskan sini, agama itu adalah an-nasihat, nasihat, petunjuk, pedoman, ya. Gitu. Untuk siapa? Untuk yang mengaku beriman. Tapi oleh kita disempitkan, yang disebut dia tahu agama teh hanya terbatas tahu tentang fikih ibadah mahdo saja. Makanya ketika dia jadi pejabat tergelincir. Tidak tahu bagaimana caranya berkuasa. Kan begitu ya. Jadi coba bayangkan di dunia ini semua itu kan terdiri dari syahwat gitu. Dan memang Allah itu menguji kita, namanya juga hidup di dunia. Itu yang puncak kenikmatan itu adalah dorongan atau keinginan ya, hawa nafsu kita untuk menggapainya. Itu yang ini. Jadi kenikmatan yang tertinggi umpamanya terhadap makanan itu bukan ketika sudah masuk ke perutnya, tapi dari mulai kabayang ya, aduh tiris kieu meri seblak cengekna 2 kilo gitu di situ kan. Udah kebayang itu kan yang nikmatnya itu ya ibu-ibu ya. Itu yang nikmatnya. Ari geus gep mah ya, geus gep gitu, segitu. Yang ada adalah konsekuensinya nyeri beuteung ge segala rupa. Tapi ya sama syahwat kepada appetite gitu ya, appetite. Syahwat kepada makanan tuh, appetite gitu. Di Bandung ayam mie kocok nungeunah di udag di pada larang, sana jauhna 20 kilo. Itu kenikmatan di jalan terus kabayang gitu. Kudu ngantri ngenongan itu. Antri aya antrian. Padahal anggar ku samangkok, eueuh lah nami kocok sampai kudu saemer gitu. Enggak, anggar we samangkok. Yang paling loba ge mun teu boga kaera mino jadi 2 mangkok meureun ya. Itu mun teu boga kaera sih situ.
Yang nikmatnya itu apa? Itu dorongannya begitu. Begitu juga syahwat kepada lawan jenis. Mohon maaf ya, kita mayoritas sudah pada dewasa. Apa yang namanya puncak, orgasme gitu. Aya gitu no orgasme 2 jam, tuh. Karena Allah sudah mendesain di dunia mah kenikmatan itu dalam hitungan detik. Sebagaimana halnya kita hirup di alam dunia asa kamari, nah enak geus umur 70 tahun. Asa kamari ngenteng teh resep gitu ningali ieu teh naon si pipi teh teu kene ya. Terus kene ranum gitu ranum. Nah enak mah ngenteng teh. Tong boro cek batur, cek sorangan oge asa pamohalan disebut kasep gitu ya. Tong boro cek batur, cek sorangan itulah di dunia kan asa kamari. Itu di dunia. Makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairun. Akhirat itu lebih bagus wa abqa dan kekal. Kekal cantiknya, kekal gantengnya kan begitu. Makanya di akhirat itu kehidupan kita salasuna wa salasin 30-an. Gitu jadi kolot jadi naon teh terlalu muda, terlalu tua. Itulah kehidupan akhirat. Kekal. Jadi lamun ngeunah moal aya di surga mah teu ngeunah dahar moal aya lain ge surga tuh. Monya di surga papanggih ge teh, ieu jamaah di dieu. Aduh, bu nuju naon? Aduh, abdi nuju nyeri waos cenah. Moal aya di surga, nah naonan di surga nyeri untu. Eta mah di alam dunia. Antara di surga ada dia pepenakeun ngalamun we. Kunaon? Ieu teh tilu dinten cenah. Teu raos barang tedak. Mun di alam dunia nya, maknya di surga sarua jeung di alam dunia. Gak kan, ya. Itulah sebetulnya kenapa yang betul-betul beriman itu mereka menginginkan jalan ke surga itu meskipun harus lewat kematian. Orang kan percayaana duka seberapa persen? Saya kan percaya nggak apa-apa ibu bawa di surga mal aya nu nyeri untu. Sok atuh ibu tipayun misalnya gitu. Tapi disebutkan tipayun, sadeula teh cenah. Kan di surga itu begitu, ya. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga mah kalian itu tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang lago, moal. Pikangenaheun kabeh oge. Karena pikangenaheun matak dahar ge ngeunah terus. Naon pangna di urang dahar kadang-kadang teu ngeunah sabab muncul aya berita nu teu pikangenaheun. Jadi dahar ge jadi teu ngeunah. Geus siap ya dirinya. Ya, menangakeul. Goreng asin segala rupi nya, tinggal witan nu rangu, dugi ka asin jambal, ya. Aya jengkol ngora, semur jengkol. Segera aya segitu ya katuangan orang Sunda nu raraos gitu puncaknya eta situ. Wow, siap-siap. Kering WA dibuka. Langsung beureum tegeg gitu. Aya berita nu teu pikangenaheun rupi-rupi. Nah, ada dari sugan jadi eueuh we. Ya, cicing wae na teh. Nginum ece haneut geus we. Itulah ya. Itu kan kenikmatan itu. Jadi sekarang kita semua makanya di dalam dunia itu harus saling memberikan informasi teh nu pikangenaheun. Ulah nu papanggi kada Bu, kada Bu. Karewas gitu. Langsung gitu. Tah ulah lah peperiheun atuh mere duit henteu, mere-mere informasi nu halus. Yang membikin orang yang lebih bagus itu adalah nu asal namanya hanana teh teu ngeunah dahar, begitu datang urang jadi ngeunah. Ulah sabalikna rek ngeunah dahar, datang urang jadi teu ngeunah. Ya. Nah, itu di surga itu tidak ada. La tasma'u fiha laghiyah. Moal aya nu teu pikangenaheun informasi. Makanya semuanya berjalan nikmat. Kalau orang setiap harinya mendapat informasi yang enak, jauh kana pikoloteun teh ngora we terus. Jelema nu dinya nyeri ku informasi, dia akan terenggut usia mudanya itu beberapa puluh tahun. Jadi ujung-ujung nah ieu mah kolot sampai meh waktuna. Gitu ya, dalot, muda tapi kolot gitu ini ya. Karena informasi. Nah,
Nah, jadi bapak-bapak salinglah berbagi informasi yang mencerahkan begitu. Nah, perzinahan itu sekarang mereka terjerumus, ya. Jadi pecat iman, cek bahasa sepuh mah, pecat iman dah yang berzina itu. Karena dia ngeberung hawa nafsu. Ngeberung hawa nafsu dia. Padahal itu tadi kenikmatan dunia berlangsung dalam hitungan detik. Kan begitu. Ini ada yang sudah berumah tangga 30, 35 tahun. Saya berumah tangga udah 27 tahun sampai sekarang. Geus leuwih ti bosan atuh 27 tahun mah. Betul kan? 27 geus leuwih ti bosan. Jadi cinta berubah jadi kanyaah. Kan gitu ya? Berubah jadi kanyaah. Dan tidak lagi kepada libido yang sifatnya birahi semata. Gitu. Kan berpikir, udah 27 tahun, 30, 35, kita sudah berpengalaman, oh itulah ya yang namanya anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Yang nikmatnya itu adalah prosesnya imajinasi kita. Coba tak nurek zina ten mikir situ. Mikir hal yang seperti itu. Saya baca ya satu laporan yang mengerikan tentang kan banyak yang punya banyak duit, dia beli-beli itu perempuan ganti-ganti di situ. Ternyata salah satu alasannya teh ngan kapanasaran. Ningali oh si artis ieu cenah ya. Terus dia dekati tabrakan gitu. Tadi dengan gitu. Mau kan ibu bapak dengarkan ada tarif yang 80 juta kan gitu ya. Yang 100 juta. Kalau ibu-ibu di sini mas tidak akan yang bisa beli, mahal pisan tarifnya. Ya. Ya. Itu jadi kepenasaran. Kemudian lah pernah dikatakan akhirnya mereka oh ternyata yang gini teh begini. Saya nyoba anu iya. Jadi itu ibarat minum air laut dia. Mata kelamun geus kitu terus dia itu akan berzina di situ. Kalau tidak salah kan Rasul mengatakan begini, kalau kalian melihat perempuan yang lain yang menurut kalian itu bagus sih, jangan dilanjutkan itu, pulang ke rumah, istri kalian juga memiliki hal yang sama. Begitu. Pernah saya katakan di sini yang namanya hub atau cinta khususnya yang terkait dengan birahi itu ya itu kan masalah imajinasi positif kita ya. Nah maka cek kebawasan sepuh mah orang mau ningali buruan batur teh sok hejo kan gitu kan hejonya padahal buruan orang teh leuwih hejo kan begitu. Nah, itulah ujian ya bagi kita. Nah itu keimanan yang harus berbicara. Jadi pertama adalah tidak terimplementasinya tauhid ya di dalam kehidupan kita. Nah ini yang kedua ini ingin saya sampaikan. Sekarang itu terjadi perkembangan. Pemerintah itu seperti mengiyakan gerakan ya, yang melonggarkan perzinahan ini. Nah saya ambil contoh. Saya sampaikan di masjid apa tuh? Ada takwa ya. Malam kemarin. Ada Permendikbud sekarang nomor 30 tahun 2021. Itu perguruan tinggi. Judulnya pencegahan kekerasan seksual. Bener itu. Harus karena dia perguruan tinggi juga ada eta manusia teh. Jadi aya dosen cunihin, kan? Aya dekan cunihin itu, rektor cunihin lah di situ. Oh saya dosen bager atuh mamanya cunihin di situ. Ya. Cunihin ya. Kata isi saya gak ada cupat katanya gitu ya. Kata, kenapa Ustaz Atimah meni alim nambi cenah? Ya kata isi saya malah cupat suami saya mah. Padahal terus diijianan. Diizinan. Tapi kata isi saya sok diizinan kan balik di kaimah ya bagus juga tuh ya izinnya. Bagus itu. Tapi yang sekarang jadi masalah dan kemudian dikoreksi, dikritik keras
semua ormas. Muhammadiyah itu paling awal, dia dengan lengkap menolak. Dia punya 117 abad perguruan tinggi. Nahdlatul Ulama juga sama menolak. Persatuan Islam juga menolak. Kelompok masyarakat yang menolak. Apa? Definisi kekerasan seksualnya, bukan masalah pencegahannya. Yang dinilai definisi kekerasan seksual ini memberi peluang adanya perzinahan. Nah itu gimana definisinya? Begini, saya ambil salah satu contoh. Di pasal 5 nanti buka ya di Google. Nama ibu-ibu Jarago lah, Google. Di Google Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 5. Salah satu bunyinya, maaf sekali lagi maaf harus saya sebutkan sini ya. Kurang lebih seperti ini. Meraba, memegang, mencium, gitu ya. Kadang-kadang alat vital korban, gitu. Itu kekerasan seksual. Itu disebutkan. Jadi kekerasan seksual itu meraba, gitu ya, memegang, mencium, tanpa persetujuan. Nah, itu jadi masalah. Berarti kalau dengan persetujuan bukan kekerasan seksual. Jadi tadi meraba, memegang, mencium teh menjadi bukan kalau si korbannya dalam hal ini perempuan setuju. Itu yang jadi masalah. Dan kudu dibulak-balik argumentasi itu salah satu penafsirannya yaitu kan. Jadi kalau dalam kaidah dalam logika ya usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafah, pengertian yang terbalik, sebaliknya, atau dalam bahasa Latinnya sebut dengan argumentum a contrario. A contrario sebaliknya. Artinya kalau setuju menjadi bukan kekerasan seksual. Nah, inilah kalau tadi saya jelaskan di dalam ajaran Islam, perzinahan itu bukan karena tidak setuju. Kan gitu? Bukan karena tidak setuju itu perempuannya. Tapi karena itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi sah penggunaan alat tanasul itu lewat pernikahan. Kan pernikahan itu menghalalkan yang asalnya haram. Kan begitu. Tapi kalau definisi yang tadi menjadi benar itu bukan karena sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi karena disetujui. Nah, itulah yang disebut, mungkin nanti ibu-ibu akan mendengar nih wacananya, sexual consent. Sexual consent, perkenan, izin. Jadi sekarang ukuran benar dan tidaknya bukan kepada ukuran moral, akhlak, ajaran agama, tapi diserahkan kepada persetujuan. Ini yang berbahaya. Jadi teh mengadu nih si perempuan. Asalnya mah manehanana sabulan ka tukang mah setuju, digadabah aja gitu kan, kalau mah digadabah gitu. Setuju. Tapi sebulan kemudian ternyata si jaluna teh kurang ajar gitu ya dia. Karena laki itu kan. Kan itu. Terus dia aya deui nu leuwih herang ngor kadinya di situ. Cek si tadi korban tadi teh, saya nggak setuju sekarang. Nah itu kan, sekarang nanti kata si laki-lakinya, mana buktinya kamu? Dulu kan setuju. Liar tuh polisi. Dan apa yang terjadi di dunia ini dengan paradigma sexual consent ini? Nah, jadi kekerasan seksual itu adalah ideologi dari feminis radikal, di mana mereka menganggap laki-laki itu sebagai penindas perempuan. Itu memang terjadi, pernah gitu kan, budaya seperti itu, kultur yang kemudian Islam datang untuk meluruskan. Kan di Islam sami lah, pamagat sarang ya ge min dzakarin wa untha, ya man amala solihan sawe nu gawe amal soleh. Ukuran lain awe jeung lalaki, tapi amal solehnya kan begitu. Ya. Nah, cenah penindas.
Jadi kata mereka hanya laki-laki sekarang yang punya kuasa, termasuk kuasa seks. Begitu ya. Tak ayeuna dalam rangka kesetaraan. Nah, mereka sebut kesetaraan. Jadi perempuan dibarita, sekarang nggak perempuan nih, saya kasih perempuan. Itu bentuk konsen. Itu tadi teh ya. Jadi silakan tergantung perempuannya. Kalau memang dia memberikan izin, dia suka, ya itu bukan kekerasan. Inilah bahayanya kan. Coba bapak-bapak ibu, apa yang akan terjadi dengan generasi kita? Sexual consent. Ini yang terjadi. Nah, makanya sekarang gerakannya gerakan global, namanya Comprehensive Sexual Education. Jadi sekarang udah ada modul-modul pembelajaran di sekolah-sekolah yang harus diwaspadai oleh kita semua. Itu anak-anak kita yang diajarkan kepada mereka itu soal pengetahuan alat reproduksi. Tangke dia ngalah supaya orang teu hamil pakai kondom gitu. Nanti akan diajarkan reproduksi. Itu makanya kampanyenya itu bapak-bapak ibu-ibu, seks sehat bukan seks sah. Kan beda kan? Jadi seks sehat. Ya, seks sehatnya yang tadi teh ya umpamanya ini belum cukup umur, kasus gitu ya, belum cukup umur. Supaya hamil, pakai kondom. Supaya tidak menular tuh penyakitnya, pakai kan gitu, kampanye kondom ya. Pernah kan juga beberapa waktu yang lalu ada seperti itu. Jadi seks sehat hanya disebutkan alat reproduksi. Sementara kan di dalam Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala clear, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat kepada zina itu, bahaya sekali. Apa yang terjadi dengan martabat manusia dan peradaban manusia kalau hubungan satu dengan yang lainnya hanya didasarkan kepada suka sama suka, memberikan izin. Dan bener tadi ucing saya jeung indung nage eta teh lamun dina bahasa jelema mah suka sama suka. Hanya saya tidak tahu membahasakannya. Mereka kan cuma ngeong aja gitu. Ya, mungkin cek indungna teh ya baheula nih saya mantan ibumu tapi masih mantep kan gitu-gitu mah gitu kali. Itu kan ucing yang gitu. Ya, itu bisa ucing. Bagaimana manusia ke depan kalau mereka itu terjadi hal yang seperti ini? Alat reproduksi, kampanye ya. Jadi comprehensive sexual education dari situ. Itu di sekolah kita. Sementara kan kita sudah memberi kade dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina, ulah deket-deket. Tak kejadian eta guru ngaji nu 13 itu karena dia tidak taqrabuz zina, dia tidak taqrabuz zina di situ. Harusnya mikir. Meneh anak-anak eta guruna sorangan, santrina kawe awewe di situ. Maka taqrabuz zina itu harus dibikin oleh kita aturan-aturan, jangan sampai dekat-dekat. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Itu yang terjadi sekarang, yang kemudian ditentang ya. Dan sekarang udah ke perguruan tinggi. Jadi bukan kekerasan seksualnya, itu mah jelas. Anu cunuhin-cunuhin gitu, harus dihukum itu, begitu. Tapi definisinya jangan begitu. Itu mah memberikan peluang adanya perzinahan. Nah, terlebih-lebih lagi bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu baca, dan pasti mayoritas belum baca ya. Saya juga baru beberapa lihat di KUHP kita, undang-undang hukum pidana yang mesti berlaku. Ternyata yang disebut zina teh bukan pengertian seperti kita dalam ajaran Islam. Mereka yang berhubungan tanpa pernikahan, tapi yang sudah nikah tapi dia nyeleweng gitu perzinahan teh. Jadi kalau yang belum nikah dia berhubung apa saja tah cek KUHP mah gitu mah bukan perzinahan. Itu di KUHP kita. Kenapa kan KUHP kita dibikinnya oleh orang Walanda? Yang mereka bukan berdasarkan kepada ajaran Islam ya dalam ini. Sementara kita punya Pancasila, sila kesatuan ketuhanan yang maha esa. Konstitusi kita pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Cek Tuhan ta anu zina teh begini. Berarti seperti Permendikbud yang itu bertentangan dengan Pancasila itu. Bahaya, sexual consent. Persetujuan tanpa persetujuan.
itulah Bapak-bapak Ibu-ibu satu informasi ya yang perlu saya sampaikan ya. Jadi ya kan saya ya kalau sebut dakwah itu kan menyampaikan yang harus Bapak-bapak Ibu-ibu dengar gitu ya. Ketahui, maksudnya diketahui. Nah, itu perkembangannya bahaya. Jadi itu si 13 itu ya. Gimana kalau dia beralasan tuh HW itu? Oh, mereka udah setuju kok. Gimana lamun gitu nya? Gimana tuh kalau hal yang seperti itu terjadi? Jadi tolong sekarang generasi kita ya. Karena sekarang mereka membuat modul-modul di lembaga-lembaga pendidikan yang mereka sebut sebagai comprehensive sexual education. Tah modul nanti eta dijelaskan teh alat reproduksi. Dikenal gini nih, kalau kalian gitu pasti jadi hamil, supaya tidak hamil pakai kondom, lain dititah nikah. Kalau pakai kondom. Nah, jadi ganti-ganti pasangan supaya tidak penyakit, pakai kondom gitu kan kalau seks sehat itu. Nah, kampanyenya seks sehat. Apalagi yang khusus adalah seks sah itu lewat pernikahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Al-Ustaz dan umumnya bagi kita. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.